lagi dengan saya Via, dan di konten kali ini saya ingin teman-teman menyimak konten kita sampai habis karena kita ngebahas konten yang sangat menarik banget. Untuk itu bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Ini berkaitan dengan dunia kerja di Indonesia gitu, dan bagaimana perusahaan menghargai tenaga kerja di Indonesia. Untuk itu konten ini sangat menarik untuk kita kupas secara tuntas agar lebih banyak lagi yang paham tentang bagaimana menghargai seorang karyawan dan bagaimana sistem dunia kerja yang lebih baik agar dapat menghargai dan mengapresiasi orang-orang di Indonesia. Oke, langsung saja Dara, ceritain pengalaman kamu. Ya, pengalaman saya ketika setelah selesai kuliah itu Ngerasain yang ngelamar kerja yang ruwet. Iya betul banget, karena abis selesai kuliah tuh inilah kehidupan yang sebenarnya gitu kan. Iya. Kehidupan dimana ketika umur kamu bertambah, ketika kamu harus dituntut ini itu gitu kan, sementara kamu masih stuck di sini gitu kan. Yes. Jadi kita ngelamar kerja gitu, padahal kita udah ada pengalaman 7 tahun di bidang kita gitu kan. Itu kan udah ada pengalaman kerja yang cukup luar biasa kan. Iya. Dan kita bukan yang fresh graduate yang udah tamat terus nyari kerjaan, bukan gitu, karena kita di waktu kuliah sambil kerja kita udah kerja juga kan. Udah banyak pengalaman, udah banyak ketemu orang baru, dan udah banyak ketemu apapun di lapangan gitu. Nah tapi kita ngelamar di perusahaan yang kita mau tuju nih gitu, seringkali tidak tepat gitu. ya, betul, tidak tepatnya gini loh. Udah punya pengalaman sekian tahun, udah bekerja, udah punya pengetahuan segini gitu kan. Tapi kayak gaji yang ditawarkan itu Tidak memuaskan. tidak memuaskan gitu. Bahkan malahan ada yang cuman UMR gitu kan. Nah, kalau UMR kita udah sarjana. Yes. Kita udah pengalaman kerja, udah banyak. Rasanya mohon maaf ya, kita kerja tuh kayak dikerjain. Iya betul banget. Bener banget kata Om Bob Sadino. Bayangin kita udah pakai seragam nih. Iya, kita udah pintar gitu, pakai ijazah, terus pakai- sekolah sekian tahun gitu Iya. kan. Mengeluarkan budget yang wow banget gitu. Iya, TK berapa tahun coba? Oh my god, gak terhitung Dara. TK berapa tahun? 1 tahun. Iya, SD berapa tahun? 6 tahun Bu. SMP. Nambah lagi Bu, 3 tahun. Aduh, SMA deh sama-sama. Jadi usia gue habis buat buang duit pendidikan, terus ijazah kasih ke orang dengan gaji yang katanya UMR. Iya, betul Guys, banget. dan itu berapa? Gelar masternya, gelar profesornya, udah berapa tahun itu nih? Nah, kamu skripsian berapa kali dicoret? Ngabisin duit gua buat fotokopi. Ya, betul banget. Terus uang transportasi nemuin dosen berapa? Nggak terhingga. Kesel. Sumpah kan? Sumpah Iya. Jadi tuh Dan habis itu kita ngelamar kerja itu loh, rasanya kerjaan aku alhamdulillahnya Dara, karena sebelumnya aku kuliah, aku udah dunia kerja tuh udah aku cobain 5 tempat gitu. Jadi setelah tamat kuliah aku udah planning, aku nggak akan lamar kerjaan menyuguhkan ijazah ke orang lain, dan itu alhamdulillah aku buktiin sampai sekarang. Dan itu alasannya, mohon maaf ya, dunia kerja di Indonesia sangat tidak menghargai karyawannya. Dan saya ingin menyuarakan pesan ini di YouTube ini, semoga banyak didengar oleh pihak yang bersangkutan dan akan lebih kompeten lagi gitu SDM di Indonesia, karena rewardnya sesuai, gajinya sesuai gitu. Jadi PT-PT atau perusahaan-perusahaan itu lebih menghargai kita gitu loh. Iya. Jadi itu akan membuat kita loyal dong di perusahaannya. Iya dong. Kita memberi ilmu, kita memberi kemampuan kita, dan Iya. potensi kita itu nggak bisa diukur dengan rupiah yang katanya. Iya, sementara kita tuh loyal banget, kita kreatif, kita inovatif, kita memberikan istilahnya masukan yang positif kepada perusahaan gitu kan. Iya benar. Kita nggak cuma sekedar bekerja, kita mencari relasi, kita Iya. mencari hubungan baik dengan perusahaan-perusahaan lain tentunya gitu kan. Artinya kita meningkatkan benefit perusahaan loh. Iya betul. Dan kita gajinya nggak sesuai. Wow, Wow, apa kabar? ya, tau nggak? Sepatu gua, ya Allah, tinggi Belum lagi banget. make upnya ya. Make upnya. Terus Transportasi cuy, ya Allah, uang makan juga. nggak sebanding. Jadi mohon maaf saya harus suarakan ini, nggak layak ya rasanya kalau untuk gaji dibandingkan dengan apa yang udah kita berikan di perusahaan. Tolong kepada perusahaan atau tenaga kerja di Indonesia agar lebih ditingkatkan lagi gitu.
baik itu meningkatkan reward, gaji, lalu kita akan lebih fokus untuk bekerja karena kita memberi value untuk perusahaan, kita meningkatkan perusahaan itu jauh lebih baik gitu. Jadi tolong dong kepada perusahaan lebih bijaksana lagi, karena saya udah tahu ya dunia kerja itu seperti apa. Apalagi kalau saya Kebanyakan masih kayak sistem penjajahan gitu, kerja paksa rodi, jam kerja gila-gilaan, lalu gaji nggak sesuai, benar ya nggak? betul banget, kayak sapi perah. Iya, kita bukan sapi perah loh. Jadi tolong dong yang logis, yang masuk akal aja gitu. Yang sayangnya banget tuh kita udah kayak mengabdi gitu ke Iya, perusahaan, udah bertahun-tahun ya. bertahun-tahun, tapi Jenjang karir nggak jelas. nggak jelas, terus Gaji segitu aja. segitu aja. Padahal kita tuh udah, ya Allah, udah mengabdi loh pada perusahaan. Bayangin loyalitasnya kita tuh lebih banyak ngabisin waktu di perusahaan, di kantor dibanding di rumah, bayangin. Iya. Coba deh bayangin, 75% waktu kita di PT loh. Lalu 15% waktu mungkin di jalan mondar-mandir atau ngapain gitu. 10% hanya untuk dirimu istirahat di rumah. Lalu besoknya diputar lagi seperti itu. Bener ya? Kapan dong waktu kita berkarya? Ya, bener Makanya banget. untuk tenaga kerja yang kurang dihargai, lebih baik out dari perusahaan. Saya nyuruh kalian untuk lebih berani dan menggali potensi kita. Kalau kita bisa gitu. Kalau kita itu benar-benar mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Ya. Jadi jangan ngeluh jika pekerjaan gaji kita nggak sesuai, lalu kita ngeluh nggak dapat kerjaan, susah nyari kerjaan. Udah saatnya new normal ini kita tuh benar-benar up. Kita harus bangkit dan buktikan siapa diri kita. Ya, Dan aku ngerasa banget karena gimana ya? Emang pengalaman sendiri gitu. Iya, Dan iya. Ini teman aku nih harus dikerjain nih, bener-bener deh. Kecuali kita mempunyai banyak kekurangan dan Iya. pantas masuk perusahaan Iya, tersebut. ibaratnya kita emang nggak layak dengan gaji yang cukup besar atau emang kitanya nggak punya potensi, boleh lah gitu kan. Iya. Tapi kalau seandainya buat kamu yang udah banyak pengalaman dan kamu juga Kerja keras banget, sarjana, gigih, gitu, berpendidikan. kreatif gitu, sayang banget Iya. kalau kamu tuh berada di tempat yang nggak menghargain kamu. Iya, kayak tempat yang salah gitu. Kamu punya emas, tapi kamu jual emas kamu di toko baju. Tuh harga emas nggak kejualan mahal. Jadi kamu tuh harus sesuai tempatnya itu di tempat yang sesuai dengan passion kamu, dengan kemampuan kamu, dengan sesuai dengan kemampuan yang kamu punya gitu, dengan skill yang kamu punya. Kalau seandainya kamu udah nemuin tempat yang hargain kamu, ya aku rasa sih oke lah gitu kan. Iya, that's right. Mm-mm. Jadi ada lagi tambahannya Dara? Iya, tapi contohnya aja kalau seandainya kita tuh kayak kita kerja di tempat yang nggak sesuai dengan yang kita harapkan, ya kita nggak bakal berkembang gitu. Iya, jadi banyak mungkin ya orang yang berkompeten misalnya, tapi salah gitu di tempat bekerja yang salah selama bertahun-tahun dia mengabdi. Jadi dia nggak akan jadi apa-apa, nggak akan jadi siapa-siapa. Sementara ibaratnya seperti dia menggenggam berlian gitu, tapi dibenamkan di tanah. Jadi berlian itu nggak akan ada nilainya. Jadi stop mengerjakan dan melakukan hal yang konyol seumur hidup. Lebih baik kita dihargai di tempat yang pantas dan layak untuk membayar kita lebih mahal sesuai dengan apa yang sudah kita berikan. Iya, betul banget. Jadi emang kerasa banget nggak ada yang lebih enak selain kita tuh berada di tempat yang benar-benar membutuhkan kita dan benar-benar ngehargain kita. Iya. Karena kalau seandainya bekerja tuh sama kayak kita nyari pasangan hidup. Yes, Kita akan ngabisin waktu harus lama. yang cocok ya. Iya, kita akan ngabisin waktu yang lama di tempat pekerjaan kita tadi. Jadi kalau seandainya kita berada di suatu tempat yang lingkungannya itu toksik banget gitu, Iya. emang nggak sesuai mungkin dengan gaji yang kita harapkan, nggak sesuai dengan lingkungan pekerjaan kita gitu, ya kita nggak akan berkembang gitu. That's right. Ya. Makanya gue berani keluar di perusahaan sebelumnya ya, karena itu tadi. Iya. Bener, kayak kerja paksa rodi, tenaga habis, waktu habis, otak terkuras, gaji nggak seberapa men. Jadi ya udah stop aja deh, mundur perlahan dan banting setir ke dunia lain. Banyak cara semesta untuk menghargai diri kita gitu, jauh lebih baik. Iya betul banget. Jadi kalau untuk teman-teman nih
kalau menurut aku sih nggak ada yang lebih bagus selain kita punya usaha sendiri, baik itu kita punya usaha Lebih baik kecil kan ya, Iya, tapi kita kecil. memiliki kerajaan di bisnis kita sendiri gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang misalnya insecure, yang belum pernah dapat kerjaan kesana kesini gitu kan, tapi nggak apa-apa kalau memulai untuk usaha dulu, walaupun kamu emang berpendidikan juga gitu. Emang kenapa? Toh kita bisa juga kok menghasilkan uang lebih dari UMR dengan usaha kita kan? Iya, kebanyakan orang itu karena nggak memiliki keberanian juga Dara, karena dia berpikir terlalu pendek gitu. Lah kalau gue berhenti kerja di sini, gue kerja di mana? Tanggungan gue bagaimana? Iya. Keluarga gue bagaimana gitu? Aku Karena juga banyak pernah pikiran ngerasain pikir kayak gitu. gitu. Akhirnya dia mengabdi seumur hidupnya di tempat yang salah, di perusahaan yang tidak menghargai dia sama sekali. Tapi sayang banget kalau seandainya kita berada di tempat yang nggak pernah menghargai kita. Kan kita udah melakukan hal yang lebih kan? Yes, Sayang banget kan, udah punya suami misalnya, udah punya anak, tanggungan ya. Jadi istilahnya kita ngabisin waktu di perusahaan tadi kan. Iya. Jadi tapi nggak ada apresiasinya gitu, udah 7 tahun, 6 tahun, kita masih kayak gitu aja gitu. Iya. Jadi kapan sih berkembangnya gitu? Sayang banget ya. Begitulah dunia kerja dan perusahaan di Indonesia yang kurang layak ya. Ya, jadi untuk pesan yang melihat ini, like dan komen. Iya, dan- bagi para owner tolong dong pikir-pikir lagi ngasih gaji, dan bagi para karyawan tingkatkan kualitas kita. Jika kita tidak dihargai, lebih baik kita mundur perlahan, cari dunia lain, dunia baru yang bisa menghargai kita dan mengapresiasi kita. that's right. Ada lagi Dara? Udah sih, itu aja sih. Jadi buat kalian-kalian yang seandainya insecure sama yang belum pernah dapat kerjaan gitu, nggak apa-apa sih memulai usaha lebih awal dari sekarang. Oke, mungkin sekian dari kita dan terima kasih banyak telah melihat video ini. Sekian dari saya Via Dara. dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.